Nah, terus benefitnya apa aja sih? Gitu. Nah, biasanya khususnya kalau berangkat dari pengalaman saya, dari scholarship yang saya dapat, itu pertama akan dapat full coverage dari biaya pendidikan, biaya kuliah. Jadi entah itu S1 misal tadi 4 tahun atau S2 tempat saya 2 tahun itu akan full gitu. Nah, terus miscellaneous student fees dan one time program fee ini biasanya termasuk semacam uang buku, uang asuransi, dan hal-hal yang sifatnya harus dibayarkan ke universitas gitu, tapi bukan di bawah dari tuition fee gitu. Itu biasanya ada di univ-univ kayak gitu, teman-teman. Nah, itu juga sudah di cover. Nah, selanjutnya dari beasiswa tersebut juga akan mendapatkan monthly allowance atau stipend atau uang bulanan gitu. Jadi selama durasi program gitu. Jadi misal program saya dimulai dari Agustus 2024 sampai dengan Mei 2026. Jadi selama itu tadi setiap bulan akan mendapatkan uang bulanan tadi gitu. Terlepas bahkan ketika sedang libur kayak gitu. Jadi misal saya sekarang sedang ada summer break gitu. Jadi meskipun ada libur mungkin 3 bulanan, nah itu juga teman-teman bakalan tetap dapat nih gitu uang beasiswa tadi kayak gitu. Jadi kalau misalkan uang bulanan atau tabungannya eh, tiba-tiba terkikis ya, apalagi untuk persiapan S2, nah itu biasanya bisa dapat jadi kesempatan lah untuk teman-teman bisa nabung gitu untuk selama studi atau untuk nanti tabungan setelah studi kayak gitu. Nah, terus yang ketiga, teman-teman juga bakalan dapat one time allowance atau biasanya itu semacam uang bantuan untuk relokasi lah gampangnya kayak gitu. Ini juga bisa ditemukan kalau teman-teman familiar sama LPDP. Kalau di LPDP namanya settlement allowance. Nah, kalau LPDP memang biasanya 1 kali tapi hitungannya 2 bulan monthly allowance gitu. Nah, kalau di sini ada jumlah tertentu kayak gitu. Mungkin di tiap foundation juga bisa beragam juga gitu. Tapi pada intinya konsepnya seperti ini kayak gitu. Nah, terus yang keempat ada juga biaya untuk bantuan travel allowance gitu. Jadi biasanya akan disesuaikan teman-teman. Jadi kalau eh, di NUS biasanya ada semacam batasan biaya gitu. Misal teman-teman berasal dari negara ASEAN gitu. Jadi entah dari Indonesia, Malaysia yang mungkin cuma butuh beberapa jam ke Singapura itu dapat bantuan dana yang sama gitu. Nah, terus misal dari teman-teman dari luar Asia itu juga dapat, bahkan dari Eropa dan lain sebagainya itu juga ada allowance tersendiri kayak gitu. Jadi pada intinya beasiswa di NUS ini sangat eh, akan dipersonalize dengan profil studinya tadi tersendiri kayak gitu. Nah, jadi berapa sih gitu total value selama 2 tahun master di NUS gitu. Nah, tahun lalu gitu karena di sini saya kasih keterangan per 2024 karena ternyata memang 2025 ini tuition fee-nya agak naik gitu teman-teman. Jadi mereka juga menyesuaikan kayak gitu. Tapi pada intinya value-nya juga akan kayak gini, akan mengcover dari tuition fee tadi. Jadi intinya biaya-biaya yang sekiranya terkait studi itu pasti akan di-cover gitu. Jadi itu termasuk fully funded seperti itu. Jadi total value yang saya dapat selama 2 tahun master di NUS ini kurang lebih hampir 150.000 Singapura dolar lah gitu. Jadi ini kalau biaya mandiri akan sangat berat tentunya kayak gitu.